Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumrawi. Saya dari kelompok 9 dengan NIM 14. Saya akan membahas strategi pembelajaran, langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media. Yang pertama, beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran. Terdapat berbagai pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pembelajaran. Instruksional teknologi. Pertama, Konza 1989 secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta atau kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, dikemukakan oleh Gerles dan Eli 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu juga harus disesuaikan dengan jenis-jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi di mana proses pembelajaran yang dapat. Selanjutnya, karakteristik peserta didik serta situasi dan atau kondisi di mana proses pembelajaran yang dapat. Beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, tetapi semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dapat digunakannya oleh guru, tetapi tidak semuanya efektif dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dikemukakan oleh Mager atau Mazer 1977 menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran. Berorientasi pada tujuan pembelajaran, tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran, tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Metode yang paling dekat sesuai yang dikehendaki oleh TPK latihan atau praktik langsung. Yang kedua, pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti dihubungkan dengan dunia kerja. Misalnya setelah bekerja, peserta didik dan dituntut untuk pandai memprogram data komputer, programmer. Berarti metode paling mungkin digunakan adalah praktikum atau analisis kasus, pemecahan masalah, atau problem solving. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Artinya dalam satuan waktu yang bersamaan peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis, misalnya menggunakan telepon genggam, alat pendengar, dan lainnya. Yang kedua, model dan strategi pembelajaran. Kompetensi agar peserta pelatihan mampu menjelaskan pengertian strategi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen utama strategi pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan dasar-dasar kriteria langkah-langkah pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, pengertian model dan strategi pembelajaran. Untuk memahami konsep strategi pembelajaran terlebih dahulu, Anda perlu meninjau latar belakang pentingnya strategi pembelajaran setelah topik, siswa, tujuan, dan materi pembelajaran ditentukan. Pertanyaan selanjutnya ialah kegiatan pembelajaran apakah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditentukan? Jawabannya adalah, atas pertanyaan ini menunjukkan pentingnya strategi atau metode pembelajaran. Persoalan di sini menyangkut bagaimana memilih kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, kita perlu memilih strategi pembelajaran yang optimal yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran oleh sebanyak mungkin siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun tidaklah mudah untuk mendapatkan satu strategi pembelajaran yang paling baik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran dan untuk semua siswa. Strategi pembelajaran yang berhasil dipergunakan untuk mengajar sekelompok siswa belum tentu baik untuk kelompok siswa dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, kemampuan memilih strategi pembelajaran yang tepat merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh para guru, dosen, maupun pendidik lainnya. Uraian berikut menyajikan informasi yang berkenaan dengan pemilihan strategi pembelajaran dengan maksud agar para pembaca memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan istilah strategi pembelajaran seperti model, pendekatan, teknik, metode, dan cara-cara. Istilah tersebut menggambarkan sifat dan umum khusus beberapa model pembelajaran, antara lain model proses informasi, model sosial, model behavior, model kognitif, dan sebagainya. Joyce 1980 mengenai teknologi for teaching, misalnya student active participation, constructive learning, collaboration learning, international learning, conventional learning, contextual learning, and reflective learning. Selanjutnya, Norton 2001 pengguna istilah metode misalnya direct teaching method, interactive teaching methods, interactive teaching methods, teaching thinking methods. Moore 2005. Strategi ada pula istilah-istilah TIF atau strategi yang digunakan untuk mengajarkan aspek kompetensi tertentu seperti teaching TIF, for thinking skill, untuk mengajarkan keterampilan berpikir dan value clarification techniques untuk mengakarkan aspek sikap. Secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan setiap kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Kozma, selain kegiatan termasuk dalam strategi pembelajaran adalah materi dan paket pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai semua komponen materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dyke dan Carey, istilah strategi pembelajaran sering digunakan untuk menyebut metode pembelajaran. Memperhatikan definisi tersebut di atas, jelas strategi pembelajaran lebih luas daripada metode pengajar, seperti diskusi, ceramah, debat, seminar, dan sebagainya. Istilah metode lebih menunjukkan kepada teknik atau cara mengajar, sedangkan strategi mengandung makna berbagai komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran meliputi 5 butir kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga partisipasi siswa, yang keempat tes, dan yang kelima kegiatan lanjutan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini dimaksudkan untuk menarik perhatian, minat, atau meningkatkan motivasi siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk siswa yang sudah dewasa, soal motivasi ini tidak sepenting siswa yang belum dewasa, karena siswa dewasa dianggap sudah menyadari sendiri akan kewajibannya untuk belajar. Namun untuk siswa yang belum dewasa, beberapa teknik perlu digunakan untuk mendorong motivasi mereka. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain tunjukkan kepada para siswa pengetahuan dan keterampilan yang akan mereka peroleh
Sehabis mempelajari suatu pelajaran, tunjukkan kegunaan dan manfaatnya. Istilah teknisnya tunjukkan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dan mempelajari topik tertentu. Dalam memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan perumusan yang persis seperti tertulis dalam rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Ada pendapat yang keberatan terhadap diberitahukannya tujuan pembelajaran khusus, kompetensi dasar atau KD pada siswa dengan alasan-alasan siswa akan menebak-nebak soal yang akan dipelajari atau dengan alasan hal ini tidak ada gunanya. Namun pendapat ini agaknya kurang beralasan sebab semakin jelas tujuan pembelajaran diketahui oleh siswa, akan semakin terarah siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. Tunjukkan hubungan antara pengetahuan yang telah mereka miliki dengan materi yang akan mereka pelajari. Dengan demikian mereka akan terhindar dari rasa takut menemui kesulitan, sebab mereka menemui kesulitan dalam mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sebelumnya. Pencapaian informasi kegiatan penyampaian informasi atau penyampaian materi pelajaran biasanya dipandang sebagai satu-satunya kegiatan mengajar. Kegiatan ini padahal sebenarnya kegiatan ini merupakan salah satu komponen keseluruhan kegiatan mengajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi ini antara lain urutan sekuensi penyampaian dari yang mudah ke yang sukar atau sebaliknya. Materi harus disampaikan secara urut atau boleh melompat-lompat atau dibalik-balik, besar kecil, cakupan atau ruang lingkup materi yang disampaikan. Lebih baik disampaikan dalam bentuk bagian yang kecil-kecil seperti dalam pengajaran, program instruction, atau disampaikan dalam bentuk global seperti dalam model pembelajaran inquiry training. Merupakan model pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Schuckmann. Schuckmann meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Oleh karena itu, prosedur ilmiah dapat diajarkan secara langsung kepada mereka. Berikut ini adalah postulat yang diajukan oleh Schuckmann untuk mendukung teori yang mendasari model pembelajaran ini. Yang pertama, secara alami manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu akan sesuatu yang menarik perhatiannya. Mereka akan menyadari keingintahuan akan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan atau digabungkan dengan strategi lama yang telah dimiliki siswa. Penelitian kooperatif inquiry dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membantu siswa belajar tentang suatu ilmu yang senantiasa bersifat tentatif dan belajar menghargai penjelasan atau solusi alternatif. Secara singkat, model ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya secara intuitif, setiap individu cenderung melakukan kegiatan ilmiah atau mencari tahu dan problem solving, memecahkan masalah. Kemampuan tersebut dapat dilatih sehingga setiap individu kelak dapat melakukan kegiatan ilmiahnya secara sadar, tidak intuitif lagi, dengan prosedur yang benar. Model-model ini Schuckmann juga meyakinkan. Selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran terhadap berbagai jenis klasifikasi strategi pembelajaran tersebut. Kita dapat mengidentifikasi secara terperinci sebagai jenis cara, teknik, atau metode pembelajaran yang digunakan. Berikut disajikan jenis-jenis metode pembelajaran yang dimaksud. 1. Pengajaran dengan berbantuan komputer, CAE atau Computer Assisted Instruction. Sesuai dengan namanya, menurut metode atau teknik ini dalam mengajar digunakan komputer. Pembelajaran bersifat individual, bukan klasikal. Setiap mahasiswa menggunakan sebuah komputer untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Misalnya bahasa Inggris, matematika, biologi, dan sebagainya. Dalam programmer komputer tersebut telah tersedia program pembelajaran. Format programnya terdiri dari topik, tujuan, uraian materi, latihan, dan tugas-tugas. Kunci jawaban tugas tes serta kunci jawaban tes. Cara penggunaannya, siswa membuka komputer setelah ditentukan. Selanjutnya, metode demonstrasi atau demonstration
Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi, guru atau instruktur mempergunakan atau menunjukkan cara mengerjakan suatu prosedur, cara bekerjanya suatu prinsip, cara menggunakannya suatu peralatan tersebut. Metode demonstrasi cocok untuk mengajarkan tujuan atau materi pembelajaran yang menghendaki siswa dapat melakukan suatu perbuatan. Misalnya demonstrasi cara pengoperasian komputer, prosedur, dan demonstrasi bekerjanya pompa air. Yang ketiga, observasi, pengamatan. Metode pembelajaran yang menghendaki siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dan pengertian yang jelas. Misalnya mengamati gelombang pasang dan surut dalam waktu tertentu, mengamati perilaku rakyat pada saat pemilihan kepala desa, mengamati perilaku kehidupan anak jalanan, mengamati cara membuka dan menutup persidangan di pengadilan negeri, mengamati tata cara persidangan DPR dan sebagainya. Yang selanjutnya diskusi. Metode ini adalah metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa 3 orang atau lebih membahas suatu masalah ditinjau dan berbagai segi atau sudut pandang yang berbeda. Dalam metode diskusi, siswa diharapkan menukar pendapat atau pandangan mengenai sesuatu topik permasalahan atau problema untuk pada akhirnya diambil suatu keputusan atau kesimpulan. Yang kelima, debat. Pembelajaran di mana siswa baik secara individu atau kelompok dilatih suatu pihak untuk mengumumkan suatu pendapat, proposisi atau posisi terhadap suatu persoalan, sedangkan sekelompok siswa di pihak lain diminta untuk mengemukakan bantahan, sanggahannya atau pendapat yang berbeda, disertai alasan atau argumentasi, misalnya terhadap persoalan Undang-Undang Dasar 1945. Di satu pihak, sekelompok siswa mengajukan pendapatan bahwa Undang-Undang 1945 tidak boleh diganti, tetapi cukup